Can you see the light? Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 sekarang mau mengobservasi ke SDI Manunai. Saksikan perjalanan kami menuju SD Manunai. Face in your face. What the hell is going on down there? Baik, kami sekarang sudah di lokasi SDI Manunai. Kami akan melakukan kegiatan observasi. Saksikan selanjutnya. Dari Kupang ya? Baik, sekarang kami sudah ada dalam ruangan kepala sekolah. Anak siswa SD Manunai. Jadi ibu kami bisa tahu perkembangan kami tentang dari 12 sebelum nominasi ini. Mengenai petunjuk anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau ibu pribadi, ibu mengalami di kelas 6. Dari potongan ibu lebih banyak ke kelas 6, tapi dari 1 sampai 5 tidak ibu bisa tahu karena lewat pertemuan dan bertemu. Kami berrapat ambil yang kata tentang perkembangan anak. Kami bisa dengar rangkum dari guru-guru dengan hasil laporan analisa setiap bulan. Mengenai kognitif anak ini, sebelum pandemi terlihat jauh berbeda dengan setelah pandemi. Sebelum pandemi, kognitif anak itu terlihat naik, lebih baik, pengetahuannya, pengetahuan dari semua mata pelajaran. Kita tahu semua mata pelajaran itu, baik TK, SD sampai dengan perguruan tinggi, matematika itu dirasa paling sulit. Tapi bagi anak SD ini, kelihatannya rata-rata hampir seluruh mata pelajaran itu biasa sulit karena mereka masih umur SD. Sehingga pengaruh dari lingkungan, dari keluarga, sampai di lingkungan sekolah itu berpengaruh sangat besar. Mengenai kognitif anak ini, kemampuan anak itu terlihat tergantung dari pembiasaan di rumah juga. Jadi bukan hanya di sekolah saja yang kita lihat. Kalau anak yang di rumahnya biasa, orang tuanya mengatur waktu belajarnya dan juga pribadi anak itu mau belajar, itu berarti berbeda dengan anak-anak lain. Memang sekolah juga sangat penting untuk berpengaruh terhadap kognitif anak. Tapi di lain hal, pribadi anak itu sendiri juga menentukan. Jadi kalau secara umum anak-anak di kota ini
Kalau kita ibang nilai anak-anak di desa, mereka pun kesadaran belajarnya itu kurang. Jadi walaupun kemampuannya ada, tapi untuk latihan terus menerusnya itu di rumah itu sangat kurang, sehingga kelihatannya lebih banyak terkerahkan. Ya, yang menonjol dalam masing-masing kelas itu 1-2 anak. Dari kita mau bilang 10 besar itu, yang paling menonjol itu sekitar 1 sampai 1-2-3 anak ya. Ibu pengalaman mengajar di desa jadi berasa perbedaan. Nah, kalau anak di kota mereka punya waktu lebih banyak mereka bermain, apalagi fasilitasnya memadai kok. Kalau anak di desa itu mereka hanya dengan pegang buku. Mereka tanya sama pegang apa, pembelajaran dari sekolah dan juga buku yang mereka pegang. Jadi mereka sangat tekun, sangat setia dengan pembelajaran. Kalau di kota sudah jauh ke situ, mereka terpengaruh sekali dengan lingkungan, dengan keadaan situasi, sehingga akan berbanding untuk anak di desa dan anak di kota. Yang karena mengalami di desa itu belas-belas bisa mengalami perbedaan. Untuk anak di kota itu perbandingan itu kurang, karena mereka banyak tidak fokus untuk belajar. Mengenai apa perbedaan anak yang terjadi sebelum pandemi kan mereka mungkin seperti mulai menerima pembelajaran dari guru-guru dengan yang terjadi apa COVID-19 ini. Kira-kira apa yang dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan cara belajar anak yang sebelum adanya pandemi dengan yang terjadi saat ini? Ya, kalau yang terjadi guru harus mengatasi ini setelah pandemi ini banyak diberi latihan untuk mengerjakan soal-soal, mencari tahu, dan guru memberi soal itu lewat ini HP, dan mereka juga berpelatihan menulis. Karena tulisan ini juga jadi berubah, yang huruf besar kecil itu berubah. Jadi tulisan juga mereka berpelatihan memberi mencapai satu paragraf atau 2 paragraf, tetapi tulisannya seperti sumber tidak bahasa yang baik dan benar, tidak baku, tidak efektif, lalu mereka merubahnya. Jadi banyak diberi latihan untuk semua mata pelajaran. Kalau bahasa Indonesianya diberi teks, lalu mereka menulis dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaannya sebenarnya. Lalu kalau matematika diberi latihan perkalian itu bahkan dari kelas kecil sampai kelas besar, perkalian 2 itu sudah ingat lagi. Jadi perkalian itu kami harus menegaskan, mereka harus membuat daftar perkalian lagi, dan kami harus hasil dari melakukan tulisan itu kami contoh di ini supaya nanti keluar masuk lihat. Kita juga waktu ini saya kurang, waktu jam belajar mereka kan diperkurang, jadi latihan untuk dengan mereka juga kurang, sehingga waktu di rumah juga orang tua juga lebih banyak tidak kontrol. Jadi kita benar-benar mengalami setelah pandemi, bagaimana sulit sekali mengatasi cara ini. Karena kita berusaha dan kita berusaha semangat memberi banyak latihan, latihan membaca, menulis, berhitung. Karena dia akan dia salah menulis kita masuk kalau dia sudah lupa, nanti saya lupa kita jangan siap. Ini dari penjaksaan juga sudah dilakukan sampai dengan pengetahuan seperti itu sangat berubah. Sebagai itu dengan melakukan latihan terus menerus membaca, menulis, berhitung, statistik.
Ya. Bisa disulatkan apakah dalam mengatasi atau menghadapi mereka itu mereka ada mengalami kayak kendala-kendala dalam pendidikan pembinaan itu. Banyak sekali. Kendala itu misalnya ada yang perlengkapan alat tulis ini susah. Jadi kita sementara aktif di depan ternyata itu sudah tertarik di kanan karena yang berpoin. Itu ibu rasakan itu persiapan fasilitas untuk anak saya juga. Lalu kalau di sini orang tua banyak titik anak di omanya karena dan bukan ruang rumah itu tangga itu banyak saya anak-anak kurang perhatian, kurang diperhatikan sehingga munculnya di sekolah saat kita pembelajaran itu kurang efektif karena kita memahami ini ada hal-hal yang seperti tadi berikut ada PR mereka dari mana kerja kayak sudah terbiasa dengan sampai itu selalu fokus sehingga dikasih pekerjaan itu terbeban lebih banyak main HP daripada mereka ada pertanyaan. Kendalanya itu di dalam ruang kelas kalau ada satu dua anak itu mereka benar-benar dari rumah itu sudah disiapkan orang tuanya dibiasakan dengan itu ya datang dengan dia kerjakan hal lain dan itu banyak mengatur untuk kita tahu anak itu apa. Tapi pada saat ini sudah main di orang tua dan orang tua sudah tentang kondisi seperti urus orang tua di ibu tahu bilang ini hari ibu anak kenalan yang besar ini perilaku anak ini kita rasakan anak di kota ini jauh berbeda. Masih ada? Satu pertanyaan terakhir berkaitan dengan penggunaan HP. Biasanya anak-anak di sekolah-sekolah lain itu diujikan untuk menggunakan HP untuk mengakses atau untuk informasi mengaku. Ya. Jadi itu di Malambai sendiri apakah ada diperbolehkan siswa untuk menggunakan HP? Itu kalau kami di sekolah mereka tidak bawa. Jadi kami pembelajaran pakai shift. Sehingga misalnya hari ini shift 1, maka shift 2 yang di rumah itu memang kami kasih lewat HP juga, tapi kami foto saja pekerjaan atau catatan yang mereka harus kerjakan itu kirim dari hari ini yang mereka di rumah, mereka mengerjakan itu bukan pembelajaran di kelas melalui itu. Jadi sistem DDR melalui itu tetap shift yang harus tatap muka. Nah, kalau kami kelas besar begitu kami tetap melanjutkan itu dengan memberikan beberapa faktor atau catatan dan terhitung kita pasti saja PM begitu. Jadi tidak lewat HP dalam pembelajaran itu. Jadi HP-nya itu tugasnya dikirim dari Iya, difoto nanti dikirim, mereka selesaikan di rumah. Kita periksa juga lewat itu, sampai di sekolah baru bahasan sama. Siapa yang masih?